Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Adab Imam Malik memang luar biasa dan bisa kita contoh di kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bercerita beberapa kisah tentang Imam Malik. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar channel ini semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Kisahkan ketika Al-Mahdi datang ke Madinah, beliau mengutus seseorang untuk menemui Imam Malik dan dimintai untuk menghadap kepadanya. Setelah Imam Malik sudah didatangkan, lantas Al-Mahdi meminta kedua anaknya, yakni Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid, untuk mendengarkan pengajaran dari Imam Malik di majelisnya. Namun Imam Malik menolaknya. Beliau bersedia melakukannya jika dilakukan di majelisnya sendiri. Lantas Al-Mahdi memberangkatkan kedua putranya untuk belajar di majelisnya Imam Malik. Dan di dalam proses belajar mengajarnya, sang muadzib meminta Imam Malik untuk membacakan pelajaran pada kedua putra mahkota itu. Lalu Imam Malik berkata, "Sesungguhnya penduduk Madinah ini membacakan pelajaran di hadapan orang alim, sebagaimana anak kecil membaca di hadapan seorang guru. Oleh karenanya, ketika terjadi kesalahan, maka mereka akan meluruskannya." Kemudian muadzib pergi melapor kepada Al-Mahdi dan berkata, "Sesungguhnya Imam Malik tidak mau mendengarkan pelajaran pada kedua putramu." Oleh Raja, Al-Muadzib itu diutus untuk menemui Imam Malik dan menanyakan apa alasannya. Imam Malik malah balik bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, 'Saya mendapatkan semua ilmu ini dari beberapa laki-laki di Raudhah. Beliau semua adalah Sa'id bin Musayyib, Abu Salamah, Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Harizah bin Sa'id, Sulaiman bin Yasar, Nafi, Ibnu Hashim, dan orang-orang setelahnya, Abu Zinad, Rabi'ah, dan Yahya. Kepada beliau semua aku membacakan pelajaran, bukan justru malah beliau yang membacakan pelajaran kepada saya." Al-Mahdi berkata, "Yang demikian itulah kita jadikan panutan." Dikisahkan juga di Madinah Al-Munawwarah ada seorang wanita meninggal dunia. Kemudian didatangkanlah seorang wanita yang berprofesi pemandi jenazah. Setelah sampai di tempat memandikannya, lantas dia langsung melakukan proses memandikan dengan mengguyurkan air rata ke seluruh anggota tubuh mayit, dan tangannya dia gunakan untuk menggosok anggota tubuh mayit. Namun setelah digosokkan tangannya sampai pada kemaluan mayit, dia menuduh zina sambil berkata, "Farji atau kemaluan ini terlalu banyak melakukan persinahan." Setelah tuduhannya itu terlontar dari mulut lancangnya, keanehan pun terjadi. Tiba-tiba tangannya melekat pada anggota tubuh mayit. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya itu, namun usahanya sia-sia. Agar kejadian ini tidak diketahui oleh siapa-siapa, dia bergegas menutup pintu sampai tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Sedangkan di luar sana, keluarga mayit sedang menunggu keluarnya si pemandi, tanda selesainya proses memandikan. Akan tetapi dia tidak kunjung keluar. Hal ini mendorong salah satu pihak keluarga memasuki ruangan tersebut dengan paksa. Setelah memasukinya, dia pun terkejut melihat apa yang dia saksikan. Dia berusaha membantu melepaskan tangan dari tubuh mayit, namun dia tidak mampu juga. Maka mereka bertanya pada para ulama mengenai keadaan tersebut. Setelah diskusi yang cukup panjang, kesimpulannya ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum. Apakah yang dipotong bagian dari anggotanya mayit supaya jangan bisa terlepas dengan selamat, atau justru sebaliknya, tanganlah yang dipotong dan dikubur beserta jasad mayit. Pada akhirnya mereka berkata, orang-orang alim terjadi perdebatan.
pendapat, sedangkan di antara kita ada orang alim dari tanah Madinah, yaitu Imam Malik. Maka tanyakanlah pada beliau. Imam Malik datang dengan sendirinya. Sesampainya di tepat dari belakang pintu, Imam Malik bertanya pada si pemandi, "Apa yang kamu ucapkan terkait hak mayit?" Kemudian dia menjelaskan kejadian yang sesungguhnya dan berkata, "Sungguh aku telah menuduhnya berbuat zina." Maka Imam Malik pun berkata, "Perempuan ini telah menuduh zina yang berhak terkena had 80 cambukan." Maka laksanakanlah. Instruksi yang disampaikan oleh Imam Malik langsung dilaksanakan. Setelah itu, setelah genap 80 cambukan, tangannya bisa terlepas dari jasad mayit tersebut. Pada suatu malam Imam Malik tidur, dalam mimpinya beliau melihat malaikat maut. Kemudian beliau bertanya, "Wahai malaikat maut, berapakah sisa usiaku?" Oleh malaikat maut hanya mengisyaratkan dengan mengacungkan 5 jarinya. Jawaban itu hanya membuat Imam Malik penasaran. Lantas beliau bertanya kembali, "Apa yang dimaksud dari 5? Apa 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, atau 5 tahun?" Akan tetapi beliau terbangun dari tidurnya sebelum malaikat maut menjawab. Alhasil penasaran masih tetap mengelayut pikirannya. Untuk memecahkan teka-teki itu, kemudian beliau pergi menemui Al-Alim Al-Jalil Ibnu Sirin. Beliau ahli dalam bidang tafsir mimpi. Imam Malik berkata pada beliau, "Dalam mimpiku aku melihat malaikat maut dan saya menanyainya, 'Berapakah sisa usiaku?' Maka dia mengisyaratkan kepadaku dengan 5 jari-jarinya. Namun saya tidak tahu apakah yang dimaksud isyarat itu. Apakah 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, atau 5 tahun?" Imam Ibnu Sirin berkata, "Wahai Imam Darul Hijrah Madinah, sesungguhnya yang dimaksud 5 itu bukanlah tahun, bulan, minggu, atau hari. Namun dia, malaikat maut, hanya bermaksud mengatakan kepadamu bahwasannya pertanyaanmu itu tentang salah satu 5 hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dikisahkan pula ada seorang laki-laki yang hendak melamar anak gadis Imam Malik rahimahullah. Laki-laki itu berkata, "Aku meminangmu agar aku bisa belajar ilmu kepada ayahmu." Anak gadis Imam Malik menjawab, "Sesungguhnya ilmu ayahku semuanya sudah aku hafalkan di kepalaku, yakni semua pelajaran yang ayahnya sampaikan semuanya sudah dihafalkan." Di kesempatan lain, jika ada murid Imam Malik menyetorkan hafalan dari isi kitab Al-Muwatta kepada ayahnya, anak gadis Imam Malik ini selalu mengoreksi kesalahan hafalan murid ayahnya dengan mengetuk dari balik dinding sebanyak 3 kali. Itulah hasil keberkahan ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik rahimahullah, yakni Allah memberikan pula keberkahan pada kehidupan anak-anaknya. Dari beberapa kisah ini, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Imam Malik, yaitu kisah yang pertama, jika kita belajar kepada seorang guru, hendaknya kita yang berusaha untuk paham atau tahu sebuah pelajaran, bukan sang guru yang berusaha untuk agar muridnya paham. Karena itulah adalah adab ketika kita mencari ilmu. Kisah yang kedua, hendaknya mulut kita dijaga, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, takut merugikan diri kita sendiri, terlebih ketika menuduh orang lain berzina, karena bisa disangsi atau dihad jika tak terbukti. Selanjutnya, hikmahnya adalah ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu. Hikmah selanjutnya adalah didiklah anak kita seperti halnya didikan Nabi Muhammad kepada putrinya, agar menghasilkan bibit yang unggul dan membanggakan orang tua.
Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Imam Malik, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.